tidak perlu berdoa sesuai dengan agama dan masing-masing berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. saya masih harus melakukan pendataan ya, terkait dengan ini. Kita akan kemarin kita udah sampai nomor 10 ya. Untuk selanjutnya kita coba ini lawan Mas Helmi. Mas Helmi, ada Mas Helmi? Yang dihubungi, Pak. Oh, udah hubungi, oke. Mas Ibnu? Hadir, Pak. Oke. Mas Ibnu, panggilannya Mas siapa nih? Ibnu. Ibnu, Pak. Ibnu. Asal dari Blitar, Pak. Blitar, oke. Dari sekarang di Blitar ya? Iya, Pak, di Blitar. Makasih Mas Ibnu. Mas Ibnu. Sama-sama, Pak. Nah, ini Jana itu Mbak ini ya, Jana Ayu. Mbak Jana. Ya, Pak. Ada? Hadir, Pak. Oke, Mbak Jana dari mana nih? Dari Kota Solo, Pak. Solo. Sekarang di Solo juga? Iya, Pak. Oke. Namanya mirip anak saya, Samudra. Oh iya, Pak. Panggilannya siapa nih? Panggilannya Jana, Pak. Jana. Kalau ada namanya Samudra, panggilannya Semi. Oh. Cewek. Jadi Samudra panggilannya Semi, Samudra Semi. Kalau ntar ini agak susah dipanggil. Namanya Semi. Seminya dari mana? Dari Samudra. Oke, Mbak Jana, makasih dari Solo ya. Iya, Pak, sama-sama. M. Fahrulosi. M-nya Muhammad nih pasti ya. Pak. Masih dihubungi, Pak. Masih begini, oke. Muhammad Hilal. Hadir, Pak. Oke, Mas Hilal dari mana? Sekarang di Pati, Pak. Pati, Jawa Tengah. Panggilannya Hilal ya? Ya, Hilal, Pak. Oke. Mas Hilal dari mana? Dari Pati. Oke, makasih Mas Hilal. Siap. Mat Islam Siratu. Hadir, Pak. Hadir. Panggilannya Mas siapa nih? Isran, Pak. Isran. Iya, Pak. Oke, Mas Isran. Mas Isran dari mana? Dari Makassar, Pak. Makassar. Berarti sekarang di Makassar. Di Kabupaten Maros. Oh, Maros ya, Maros. Di Maros, saya tahu Maros. 8 tahun di Makassar ya. Maros yang punya bandara ini yang punya. Jadi bandaranya bukan di Makassar, di Maros aslinya. Iya, Pak. Ya. Udah makan coto belum sarapan? Di sana kan udah jam 9 nih. Iya, Pak. Ya udah ya. Makan coto pagi-pagi sana maco ayo makan coto. Kalau dulu saya di Panakukang, coto Panakukang kalau ada di Sidoa kalau saya biasanya tuh. Oke, makasih Mas Isran. Iya, Pak. Muhammad Abdul Rozak Toyibi. Hadir, Pak. Mas, panggilannya Mas Rozak. Iya, Rozak, Pak. Hadir, Pak. Mas Rozak Dari mana? dari Jakarta, Pak. Jakarta. Iya, Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Barat, daerah Kebon Jeruk, Pak. Dekat-dekat Kembangan deh. Oke. Saya lagi memetakan nanti buat penugasan nih, jadinya Mas Rozak nanti kira sama siapa gitu. Oke. Terima kasih Mas Rozak. Ya, makasih juga, Pak. Malah yang kemarin yang 10 orang pertama saya malah hilang di data yang kotak-kotaknya. Nanti saya update di WhatsApp aja. Minta tolong teman-teman update aja. Oke, makasih Mas Rozak.
kasih juga Pak. Mas Muhammad Amirul Husain. Hadir Pak. Hadir. Pak, panggilannya Mas siapa nih? Amirul Pak. Amirul. Amirul, Mas Amirul. Oke. Mas Amirul di mana sekarang? Saya di Kabupaten Magelang Pak. Oke, Magelang. Udah makan, udah sarapan senerak belum? Belum Pak. Belum sarapan. Sop senerak, wah, kalau sana terkenal itu sop senerak ya. Kacang merah. Bener ya? Ya Pak. Kacang merah ya, pakai daging. Iya Pak. Kacang merah pakai, enak tuh, seger kalau pagi-pagi seger makan itu tuh. Iya. Sop senerak ya. Terima kasih Mas Amirul. Sama-sama Pak. Mbak Nabila. Hadir, Pak. Oke, Mbak Nabila dari mana nih? Dari Purwakarta, Pak. Oh, Jawa Purwakarta. Barat. Purwakarta. Sudah pernah ke sana belum ya Purwakarta ya? Saya walaupun orang Purwokerto, saya lupa Purwakarta. Cuma lewat aja, kalau sengaja ke sana enggak. Ya Purwakarta ya pasti itulah sate Marangi udah yang paling ini. Iya. Iya, Pak. Kayaknya Mbak Nabila nih ya? Iya, Pak. Ya, kayaknya Nabila. Oke, Purwakarta. Makasih Mbak Nabila. Sekarang Mbak Nadifa. Iya Pak. Nah, panggilannya Nadifa, Rifda atau apa ini? Tidak Pak. Oh, panggilannya Rifda. Mbak Rifda di mana sekarang posisi? Dari Yogyakarta Pak. Kan di Jogja juga. Iya di Jogja. Oke, Yogyakarta. Oke, makasih Mbak. Iya Pak. Oke, yang tadi yang belum hadir, siapa Mas? Udah datang belum? Masih belum bisa dihubungi Pak. Oh, dari Mas M. Fahruzi, ada Mas Helmi ya, dua yang belum ya. Oke, saya ini dulu, 1 menit ya saya coba, saya off dulu bentar. Oke, kita pertemuan 3 kita mulai ya. Kemarin sebelumnya kayaknya ada pertanyaan, tidak tahu di kelas ini atau bukan, tapi saya akan tetap ya kita tetap saya akan sampaikan, jadi di kelas sebelah atau kelas ini saya akan sampaikan pertanyaan-pertanyaan biar nanti juga semuanya tahu kalau ini bulan di kelas ini ya. Ini pertanyaan dari Mbak Popi ya, menanyakan terkait dengan bentuk trapesium seperti apa gitu, 3 opsi di dalam file Excel ya. Oke, di dalam file Excel itu kan ada identifikasi dasar aja, itu form yang diberikan oleh teman-teman dari DCP. Jadi semisal kalian nanti
membuat atau mereplikasi form tadi. Ingat tadi ya, formnya itu bukan form yang sifatnya harus dipakai. Itu sebagai salah satu template. Saya masih mencari template yang dari teman-teman DJKN itu lebih banyak lagi yang harus diisi di sana. Jadi kalau 3 opsi seperti apa? Kalau sebisa mungkin sih itu kalian edit aja ya, edit sesuai dengan apanya, dengan ininya, dengan proporsinya. Artinya kalian bisa bikin baru dengan mencontoh form yang tadi. Jadi nggak wajib menggunakan form itu sebagai panduan saja. Toh nanti juga banyak hal yang memang kemungkinan kalian nggak akan bisa ngikut yang ada di situ. Kenapa bentuk itu juga berpengaruh? Itu salah satunya adalah nanti ketika kalian melakukan penyesuaian. Ya, paling nggak kalau segi 4 itu kan lebih teratur, lebih enak untuk dibangun daripada misalnya tak beraturan dan sebagainya. Nah, untuk menghitung efeknya itu nanti juga ada sedikit pengaruh ya. Kalau misalnya ada kita bentuk tidak beraturan, terus ada lagi segi 4, penyesuaiannya berapa persen. Nah, itu memang saya jarang sekali melakukan penyesuaian untuk bentuk. Ya, saya jarang sekali melakukan penyesuaian untuk bentuk itu sendiri. Karena tadi ada kesulitan dalam mendefinisikan nanti segala pengaruh antara bentuk segi 4, segitiga maupun tidak beraturan, trapesium dan sebagainya. Jadi panduan Excel sebisa mungkin kalian modifikasi saja. Atau misalnya di sana tidak ada misalnya tidak ada petanya, tidak ada apanya ya, kalian bikin modifikasi dari Excel tadi. Ya emang Excelnya nggak bisa diedit karena di lock setahu saya. Tapi kalian buat sendiri saja identifikasinya kalau memang ada yang dari sana itu memang berbeda jauh dengan identitas Anda ya. Itu yang harus kalian perhatikan untuk form hanya panduan. Nanti saya berikan form satu lagi, saya cuma belum ketemu saja. Kalau sudah ketemu saya berikan satu form lagi di sana. Terus untuk bangunan apakah bisa hanya rumah atau bangunan pada ini ya, seperti tadi sebenarnya kalau ada 2 bangunan, 3 bangunan ya, ataupun 2 bangunan ya, kalau kita bicara masalah penilaian properti, maka bisa saja dinilai cuma bangunannya saja. Tapi harus ada dasarnya, kenapa cuma bangunannya saja secara legal ya, secara legal. Misalnya bangunan saja karena bangunan yang sebelahnya itu adalah bukan punya kita, punya orang, dibangun oleh orang lain. Ya. Maka ketika misalnya dibangun oleh orang lain, ketika kita suruh menilai, maka itu harus di-exclude. Tapi selama itu satu kesatuan, maka kita harus menilai semuanya. Ya. Tapi ya tergantung, tapi pelaporannya biasanya sangat jarang kalau ada bangunan satu kesatuan, satu kepemilikan, terus akhirnya dipisah. Itu sangat jarang. Ya. Apalagi di penilaian BMN, BMN mana yang BMN A, B, C, D ya dinilai semua gitu. Karena kan melekat ke tanahnya. Seandainya pun misalnya itu milik orang lain, terus kita tujuan untuk jual beli, maka pada akhirnya seperti apa? Pada akhirnya kita akan mengeluarkan bangunan itu seolah bangunan itu kita bongkar. Berarti kita akan mengeluarkan nanti ongkos pembongkarannya dalam penilaian kita. Ya, asumsinya bahwa bangunan itu akan dibongkar dan dibuang, tinggal dikatakan. Jadi ketika menggunakan analisa BU, apa yang paling cocok di sana, bangunan itu masalah nggak bisa dimanfaatkan, ya tetap kita bisa buang. Tapi dalam analisis misalnya yang normal gitu, biasanya kita tetap melakukan perhitungan atas seluruh bangunan dan tanah ya, dari suatu lingkup properti yang ada. Jadi nggak seenaknya kita saya cuma mau ngitung ininya aja, itu nggak seenaknya seperti itu. Itu yang sekalian pahami ya. Jadi nggak harus apa ya, kita melihatnya terpisah-pisah dalam satu kesatuan properti tadi. Ya tadi kan kalau kita bicara kemarin masalah real property itu apa? Tanah dan sesuatu yang melekat di atasnya. Nah pasti ada reasoning kenapa saya tidak menilai bangunan itu misalnya. Nah itu reasoningnya kalian bisa tadi karena memang bukan milik Anda atau seperti apa, itu bisa. Terus yang ketiga, jika bangunan bentuk L. Nah tadi juga sama nih. Ya kalau ini kan mengacunya ke form tadi ya, formnya lebarnya berapa gitu. Ya ini kan makanya form itu tadi, form yang saya berikan di dalam sana itu sebagai ini aja, sebagai panduan saja, karena pada waktu penilaian pasti kita menemukan sesuatu yang unik. Ya, bentuk L seperti apa? Mungkin ada lebar depan, lebar belakang gitu. Ya kita akan melihatnya seperti itu.
di sana cuma ada dua, lebar, panjang, udah, karena semuanya seolah-olah bentuknya adalah segi 4, selesai kalau lebar dan panjang udah ya. Jadi mungkin nggak inilah, nggak ini kalau misalnya memang kita cuma punya opsi 2 tadi, tapi sebenarnya form itu bisa dimotif oleh kalian, bahkan kalian berikan kayak ilustrasi apa dan sebagainya, itu bisa itu ya. Jadi 3 jawaban saya atas pertanyaan Mbak Popi ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih ini bisa ditanyakan kembali, tapi intinya form itu cuma panduan saja, kalian harusnya bisa melakukan motif atas form yang ada ya, jangan ngikut 100% ya, nggak apa-apa. Kita kan biasanya, soalnya kalau dari teman-teman biasanya, Pak minta dong yang ininya contohnya, tapi ketika minta contohnya, namanya juga contoh, tapi tetap saja nanti pada akhirnya semuanya mirip ke sana. Makanya saya ingatkan bahwa itu hanya sekedar contoh saja ya, kalian bisa nanti menggunakan modifikasi sesuai dengan bangunan biaya gitu. Yang lain seolah-olah tidak diberikan ya, diberikan untuk yang lainnya. Tapi sebenarnya ini karena memang ketika kita bicara bangunan, karena untuk pendekatannya, saya bukan orang yang memang spesialisasi di biaya, saya spesialisasinya di pendekatan pendapatan, lebih cenderung ke sana ya, nilai usaha dan sebagainya. Biaya saya harus mau nggak mau ikut standarnya di JKN. Bangunan kita akan coba di sini terkait ada 5 di sini yang kita akan lihat dari jenisnya, peraturannya, ukuran, komponen dan detailnya. Secara umum itu yang kita akan lihat ya. Nah, ini peraturan nanti di JKN juga beda-beda nih, untuk terkait dengan jenis tuh beda-beda di sana. Ada 11, 12, 13, ada 21, 22, 23 sampai kategori 4 kalau nggak salah. Nah, modelnya rumah satu lantai sampai dengan 2 lantai, satu misalnya. Luasannya sekitar 75. Di luar itu bisa masuk kondisi 1-2 misalnya kayak gitu. Di JKN udah menggunakan generalisasi seperti itu. Nah, di sini ketika kita bicara masalah elemen bangunan, sebenarnya kita akan melihat secara umum biasanya struktur dan lain sebagainya. Makanya di sana ketika jenis bangunan tertentu dia punya suatu struktur yang memang akan membedakannya secara utuh dengan bangunan yang lain. Misalnya bangunan sekolah, bangunan rumah, akan berbeda banget ya. Kalau bangunan sekolah kecenderungannya ya cuma 4 sisi tembok ya, terus dia biasanya cuma dia punya langit-langit yang tinggi, kolomnya jarak antar kolom cukup lebar misalnya kayak gitu ya. Terus salah satu karakteristik untuk bangunan rumah ya, yang mungkin tipe berapa. Tapi ketika bangunan sekolah kita lihat lagi ya, ketika bangunan sekolah kolomnya yang sangat lebar tadi ya, tadi kolom lebar ya, sebenarnya bangunan rumah kolomnya kecil ya, terus jarak antar kolom nggak terlalu lebar, terus ada pemisahan di dalam dan sebagainya ya, misalnya rumah ya, pembagian kamar dan sebagainya, otomatis dia komponen dindingnya akan lebih daripada kalau bangunan yang sekolah tadi ya. Maka di sana ketika berbeda jenis bangunan, maka dalam proses menggunakan pendekatan berbeda pula. Nah, ini juga salah satunya ketika nanti kita, kalau yang tadi terkait dengan komponennya, komponen nilai, yang kedua terkait dengan jenisnya yang berbeda, komersial atau residensial misalnya. Komersial lebih cenderung ke pendekatan pendapatan, untuk menghasilkan suatu income ya. Terus ketika yang residensial, yang model hotel untuk bisnis, maka dia mungkin juga akan masuk ke sana. Artinya ketika kita bicara pendekatan dalam ini, kita akan lihat komponen. Kalau yang pertama terkait dengan komponen bentuk nilainya, tadi penyusunnya dan sebagainya. Kalau yang kedua terkait dengan nanti karakteristiknya, menghasilkan uang atau enggak gitu. Dia bangunannya bangunan sejarah atau tidak dan sebagainya. Maka akan menentukan kita akan menggiring kita ke salah satu pendekatan yang memang dirasa tepat ya. Jika kita bicara masalah karakteristik bangunannya. Kalau kayak komponennya, lebih cenderung kita melihat deskripsi secara umum bangunan itu bentuknya dari apa ya.
Jadi atau tentunya bagaimana bicara umum kalau kita bicara masalah penelitian. Nah, ini juga kita akan melihat terkait dengan peraturan dan sebagainya, itu juga akan kita lihat ya. Jadi kadang kita melakukan penilaian suatu bangunan ya, ternyata bangunan itu menyalahi aturan yang ada. Misalnya garis badan jalan misalnya, oh Pak, enggak, ini harusnya kena nih gitu, harusnya nggak kayak gini nih. Terus kemudian koefisien luas bangunannya ada potensi dia itu akan kena denda dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya saya melakukan penilaian, saya akan lihat secara aturan juga akan melanggar atau enggak. Itu paling enggak, minimal walaupun dia nggak mengalami nilai misalnya ya, kalau kita pakai meter kemungkinan nggak mengalami nilai, tapi paling enggak kita akan bilang di sana sebagai disclose bahwa ada permasalahan A, B, C, D dalam hal apa gitu. Itu yang, atau IMB-nya nggak ada dan sebagainya, kita akan berikan dalam ini. Makanya ketika kita membuat narasi harus sedetail mungkin, itu kita mengeksklud apa dalam penilaian ini ya. Jadi nanti ketika kita memberikan opini, kita dasar memberikan opini tadi sudah ada rambu-rambunya. Oh, pagarnya A, B, C. Opini saya berlaku ketika A, B, C, D saya terapkan. Ya, jangan sampai kita bebas, opini bebas. Nanti diserang A, diserang B, diserang C, diserang D, kita nggak bisa jawab. Karena kita sudah mengeksklud tadi. Kalau dalam bahasa ilmiah biasanya kalau kalian disuruh nulis KTTA itu yang namanya ruang lingkup, karena membatasi. Ya, misalnya kalian mau meneliti tentang efek jarak terhadap nilai misalnya, jarak spesifik terhadap nilai. Kalian terus batasi. Yang saya akan lakukan penelitian adalah data untuk transaksi 2020 sampai 2021. Itulah kalian membatasi tadi. Terus untuk kota A, kalian batasi bahwa ini berlaku ketika yang hasil analis kalian berlaku di kota A dan menggunakan data 2020-2021. Maka ketika nanti ada yang mau melakukan semacam dispute, terus semacam diskusi atau menentang ide atau mungkin hasil dari penelitian Anda, maka Anda langsung bisa, oh ini tentangnya segini kok, saya nggak yang 2019 saya nggak ambil, kota B saya nggak ambil misalnya. Ketika Anda menggunakan data yang sama, tadi membuat semacam pagar-pagarnya, maka harusnya paling nggak minimal kesimpulannya nggak akan melenceng jauh, ya cuma itu aja. Maka ketika kita bicara penilaian, juga kadang kita harus melihat opini yang kita berikan sepanjang apa nih, gitu. Kayak tadi misalnya, kalau kita bayangkan bahwa seandainya saya menilai ada 2 bangunan di sana, saya asumsikan bangunan ini sebenarnya bukan milik kita. Dibangun oleh orang lain, kontraknya sudah habis misalnya oleh orang lain, dan dia itu akan dihancurkan. Maka saya tidak melakukan penilaian ini. Opini saya hanya terbatas daripada bangunan utamanya saja. Karena ini akan dihancurkan, malah kecenderungannya akan membuat ongkos, karena ada ongkos penghancuran. Kita pun disampaikan di sana bahwa nilai ini tidak termasuk ongkos penghancuran atau ongkos penghancuran atas bangunan yang lainnya. Kita belikan di sana. Jadi kalau misalnya kita melakukan penilaian, peraturan ini juga kita lihat punya IMB atau enggak dan sebagainya. Penilaian kita berdasarkan pada opini yang sudah ada batasan-batasannya. Ya, sudah ada batasan-batasannya. Jadi kita sebisa mungkin disclose semuanya terkait hal-hal yang memang akan mempengaruhi nilai, tapi kita tidak memperhitungkannya. Ya, jadi lebih pada membatasi kita. Makanya di sana ada biasanya kalau di lab bangunan ada pembatas ya, ada apa semacam, saya lupa namanya, pembatasan masalah atau apa itu ada ya. Nanti saya berikan ya untuk contoh laporan penilaiannya. Di sana ada. Jadi kita memang memberikan pembatas. Ya. Jadi jangan kita lempar bebas, termasuk dengan peraturan-peraturan yang ada. Ya. Dia memenuhi terkait dengan IMB apa tidak, terus ada KDB-nya masuk enggak, KLB-nya masuk enggak, koefisien dasar hijaunya oke apa enggak, dan sebagainya. Ya. Kalau memang itu menjadi titik krusial di sana, ya, keterpenuhan terhadap peraturan-peraturan yang ada. Soalnya efeknya kalau misalnya ada salah satu dilanggar, biasanya bisa aja nanti ada pembongkaran paksa, ada risiko pembongkaran paksa, atau IMB nggak punya, ada risiko pembongkaran paksa. Maka ketika Anda menilai itu,
dan nggak ada informasi terkait dengan tadi, bisa saja nanti pembuat atau pemohon penilaian pada kita akan protes. Loh, kok saya baru aja beli misalnya, saya udah kena denda banyak banget gitu. Berarti kemarin mungkin over value. Ya, kita berikan datanya, ini loh, di laporan saya sudah menyebutkan bahwa ini secara umum ada pelanggaran dari dan ada risiko biaya yang bisa muncul, tapi biaya itu tidak saya sampaikan di dalam penilaian laporan penilaian saya dalam opini nilai saya. Jadi nanti ketika dia mungkin melakukan transaksi, dia memutuskan dia beli atau tidak, ya. Dia melihat, oh ada risiko, pembayarannya berapa, sekian, masih masuk di akal nggak harganya kalau ada pembayaran sekian. Dia akan melihat itu. Nah, ini sebagai contoh gimana elemen peraturan itu sangat berpengaruh ya ketika kita melakukan penilaian mau masuk atau enggak ya. Karena tadi nilai kita adalah opini ya, nilai kita adalah suatu opini. Nah, ini juga terkait dengan ukuran denah, maka kalian akan memberikan beberapa, kalau misalnya di BJKN ya secara umum terkait dengan struktur nanti juga berpengaruh. Misalnya strukturnya dia struktur luasnya misalnya dalam struktur apa pondasi misalnya, terus bangunan misalnya dibilang sekian meter persegi, maka nanti ada sebenarnya harga untuk pondasi batu kali per meter perseginya berapa. Maka ketika kita punya ukuran yang sudah jelas, maka tinggal dikalikan saja ya, tinggal dikalikan saja terkait dengan pondasinya dan nanti dengan luasannya ya. Jadi terus nanti panjang dindingnya ya, terus asumsi langit dan lain sebagainya, itu nanti dilakukan berdasarkan ukuran yang sudah kita identifikasi ya. Terus biasanya nanya, yang kalau luas itu saya ambilnya dari luar atau dari dalam. Nah, ini jadi pertanyaan BPK juga ya, BPK juga. Dulu sempat kalau nggak salah jawabannya dari luar saja gitu, dari luar, jadi luas luarnya saja, luas luar. Jadi kita ngukurnya nggak dari dalam, saya kotak nih, karena kan ada tebal tembok ya, kita ngukurnya dari luar. Kenapa dari luar? Karena memang pada dasarnya pondasi itu ya, itu kan nggak mepet ya, nggak mepet sini. Artinya nanti ketika pondasinya kayak gini, dindingnya di tengah sini, nah hitungnya dari luar saja ya. Itu salah satu jawaban waktu ditanyakan oleh BPK terkait dengan cara pengukurannya seperti apa ya, cara pengukurannya seperti apa. Jadi kalau jawabannya dari luar saja kalian mengukur, pokoknya pakai. Nah, kalau dibilang tadi 20% ya, terus kita nanya di sini berapa luas total lantai yang boleh terbangun. 1.200. Luas bangunan itu rumusnya gimana? 3 dikali 4.000-nya itu Pak yang KLB. Jadi berapa? 1.200. 12.000. Nah, 12.000. Kalau dia boleh bangun maksimal 12.000, berapa lantainya kira-kira? 15 Pak. 16 dari mana? 15. 12.000 dibagi 800. Oke, berarti udah paham ya, ini udah paham semua dari KDB, KLB, dan jumlah lantai ya. Itu kalau kita memaksimalkan ya, memaksimalkan. Kadang kan cuma 800 cuma, berarti udah masuk, udah paham ya. Kalau waktu di penilaian properti harusnya sudah ada di pengantar penilaian propertinya, itu sudah ada cara ngitungnya dan sebagainya. Oke, mengenai elemen ukuran. Ketika, nah ini komponen bangunan nih, ini biasanya memang ada yang paling paham nih ketika bicara ini. Saya sendiri nggak nguasain nih kalau ini ya, karena saya pasti akan ikut ke DJK itu ada 3 ya. Kalau DJK ada 3, ada pondasi, dinding, dan struktur atap. Itu yang utama ya. Jadi DJK ada 3 komponen utama ketika melakukan penilaian. Pertama adalah struktur bawah, pondasi ya, dia menggunakan batu kali atau apa. Kedua adalah struktur dinding di batu bata, hebel atau apapun. Nanti tinggal struktur atap. Nah, setelah itu ada komponen-komponen yang lain bagi DJK itu ada. Misalnya pelapis dinding, terus atapnya, terus lantainya dari apa ya, misalnya kayak gitu. Tapi strukturnya 3 utama itu tadi ya, pondasinya apa, dindingnya apa, struktur atapnya apa, itu yang utama.
Soal itu komponen banyak, ada titik lampu, ada titik pembuangan air bersih, titik pembuangan air kotor, ya. Terus apalagi di sana, panjang dinding, pelapis dinding dalam, pelapis dinding luar, misalnya kayak gitu tuh ada. Kalau dikerjakan tuh ada menjaga itu. Nanti kalau saya sekarang tadi ya, saya masih ngumpulin dulu datanya. Tapi nanti saat satunya kita bisa terus data di KPP yang per ini karena base-nya kayaknya 3 giga ya, 3 giga. Nanti saya akan lihat semua kalian paling tidak akan pilah-pilah yang memang ada kotanya saya berikan. Nanti kalau yang nggak ada saya nggak sampaikan di sana. Ya. Jadi kalian lebih. Nah, semua punya reasoning. Ya kalau dibilang khilafiahnya penilai itu kadang itu. Saya ngitung berdasarkan masuk yang ini itu nggak itu exclude. Saya nggak masuk gitu. Datanya menyatakan itu bukan milik saya. Itu sewaktu-waktu oleh pemiliknya dibongkar, misalnya. Karena dia tuh sewanya cuma kayak semacam sewa pemanfaatan. Dia bangun, dia kasih kontribusi aja dalam jangka waktu tertentu, setelah itu dia harus dihapuskan atau dihilangkan atau diserahkan ke saya. Ada opsi diserahkan ke saya, maka juga saya bisa, kenapa saya juga masukkan ke dalam penilaian? Karena itu nanti di akhir periode ya kontrak aset itu kan diserahkan ke saya, maka saya hitung. Nah tadi makanya ini kalian nggak bisa langsung kita putih bahwa dihitung atau nggak dihitung. Ya, kalau pemerintah misalnya ya, kalau saya misalnya di pemerintah itu ada namanya kerjasama pemanfaatan KSP, kita punya tanah, ada pihak swasta membangun. Nah, ketika dibilang berapa nilainya untuk proyek ini gitu kan, saya akan lihat dulu misalnya janjinya seperti apa. Janjinya menyatakan bahwa setelah selesai proyek bangunan itu akan diserahkan ke pemerintah. Makanya saya masukkan apa? Misalkan nilai sisa dari bangunan itu masuk ke dalam bagian pemerintah. Tapi ketika di sana ada klausul misalnya pihak ketiga harus membersihkan ya bangunan setelah kontrak berakhir, mengembalikan sebagaimana kondisi semula, maka saya tidak perlu lagi input di sana terkait dengan atau menginclude data bangunan tadi terhadap penilaian yang akan saya lakukan. Kenapa? Pada dasarnya itu akan dihilangkan dari sana, dikembalikan pada kondisi semula sebelum dipakai. Terus ada BGS, BSG, di mana semuanya masuk ke kita. Kita hitung nggak? Kita hitung. Misalnya, asumsinya apa? Ya itu udah ada, nanti ada penyerahan ke kita. Karena kontraknya udah menyatakan seperti itu. Jadi, kalian harus berhati-hati dalam menentukan ini masuk dalam penilaian atau tidak. Yang penting reasoningnya. Masuk, alasannya apa? Tidak masuk, alasannya apa? Tapi alasannya nggak boleh, saya malas. Ya. Apa jadi ribet kalau setelah itu masuk? Enggak kayak gitu. Jadi penilaian kalian nanti akan akan dapat insight-nya. Jadi kalau dibilang you are the creator of your own reality, kalau kalian berpikir yang terbaik, melakukan sesuatu yang terbaik, pasti juga akan mendapatkan hal yang terbaik, insya Allah ya. Tapi jelas gitu, kalau kalian nggak berusaha yang terbaik, jangan harapkan mendapatkan yang terbaik, itu pasti gitu. Bahkan yang sudah nanam padi bisa aja panennya gulma, apalagi yang nggak nanam padi, ya udah pasti yang muncul adalah gulma. Nah, tugas ini tulisannya dikumpulkan, tapi enggak, saya udah kasih statement tidak dikumpulkan. Ya, saya tidak akan minta pengumpulan form ini. Ya, sebisa mungkin kalian mulai identifikasi kemarin dari tanah. Nah, sekarang kan saya berikan identifikasinya tanah ya, cenderung ke form tanahnya. Nah, sekarang udah mulai ke form bangunannya. Ya kan, identifikasi untuk bangunan. Nanti mungkin setelah ini itu pembanding. Ya, masing-masing nanti tiap minggu akan berbeda. Tapi sekali lagi tidak dikumpulkan. Ya, di sini tulisannya masih dikumpulkan. Karena dulu materi dibuat ketika kondisinya masih kita bertemu di kelas ya.
ketemu di kelas, lalu kita bahas ini. Nah, dan saya paham sekali ketika apa pendidikan model kayak kuliah jarak jauh, semua dosen memberikan tugas, dikumpulkan tiap minggu sampai mungkin semuanya ngumpulin gitu. Saya nggak memberikan beban seperti itu ke adik-adik, ya harus ngumpulin, tapi mulailah nyicil saja, ya Anda yang bisa mengatur waktunya. Masa nggak perlu bilang kumpulkan dan sebagainya, kan kelihatan pada waktu nanti final, komit final. Karena ketika mendekati final ada yang baru mulai bertanya-tanya banyak, itu biasanya ya waktu proses ini tidak terlalu concern. Makanya saya yakin tadi bisa Mbak Popi itu udah melakukan survei dan ketemu kayak gini gitu. Kenapa itu bertanya? Ya karena dia udah melihat datanya saya kayak gini. Ada kebingungan di sana. Ya semakin sedikit yang kita tahu, biasanya semakin sedikit kita bingung. Ya semakin sedikit pertanyaan kita. Makanya tadi terima kasih Mbak Popi untuk menanyakan terkait dengan kalau saya rumahnya kayak gini gimana sebagainya. Oke, untuk materi mungkin sampai di sini. Silahkan kita buka pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Bapak, ya silakan. Nah, Mas Hilal ya? Mas Hilal, monggo Mas Hilal. Ya, Pak. Pak, ini saya buat pemisalan ya, Pak. Misalnya ada rumah A, tapi rumah A itu dibangun di zoningnya itu di situ tuh zoning komersial gitu, Pak. Nah, itu kan tidak sesuai dengan terus kita itu sebagai penilai disuruh menilai rumah tersebut yang bentuknya kan residensial tapi berada di zoning komersial. Nah, itu kan sudah tidak termasuk dalam HBU kan, Pak? Karena kan zoningnya kan udah beda. Jadi kan yang gali permisibelnya kan udah nggak terpenuhi. Nah, itu nanti gimana, Pak, penyesuaiannya, Pak? Apakah kita bayar denda terus gimana gitu, Pak? Oke. Biar bisa jadi HBU, Pak. Makasih, Pak. Jadi untuk HBU atau tidak, ada yang langsung memang menilai itu secara umum langsung dia melakukan penyesuaian. Artinya nanti ini akan dibongkar jadi apa gitu. Nah, analis HBU nanti lebih cenderung pada waktu kalian menentukan nilai tanahnya. Karena nilai tanahnya kalau kalian bilang bahwa itu HBU-nya adalah untuk industri atau komersial, maka data pembanding kalian kemungkinan akan mengacu ke data-data pembanding komersial. Ya, jangan dipakai untuk residensial karena kalian udah menganggap HBU-nya sebagai komersial. Nah, untuk bangunan jadi gimana bangunan gitu? Apakah kalian mengasumsikan bangunan akan dihancurkan atau malah bisa dialihfungsikan dari residensial menjadi komersial? Itu pola pikir kalian harus seperti itu. Tapi yang jelas, kalaupun kalian nanti menyampaikan bahwa oh ini harusnya jadi komersial, ya seperti tadi disampaikan, di dalam kalian melakukan penilaian, kalian bisa membatasi. Ya, pembatasannya adalah ini masih bisa dipakai sebagai residensial apa enggak? Atau memang enggak bisa sama sekali? Itu pertanyaan saya ya. Enggak bisa sama sekali. Karena kecenderungannya kalau yang namanya bangunan, ya namanya bangunan, itu sebenarnya tinggal masalah alih fungsi. Ya, alih fungsi apa? Rumah. Apakah rumah itu bisa jadi komersial? Bisa. Nah, sekarang banyak ya, kalau kita lihat, coba di depan-depan stand itu awalnya apa itu? Residensial semua. Benar nggak? Tapi kalau kalian misalnya menilai tanahnya itu terus kalian cari pembandingnya malah masuk ke Ponje di dalam ya atau masuk ke daerah Bintaro yang belakang, misalnya di residensialnya pembangunan apa untuk data tanahnya malah mungkin akan mislead, akan under value. Karena sebenarnya bangunannya sendiri, bangunan rumah sama ruko ya. Misalnya saya pakai kalau yang di depan stand banyak yang modelnya tinggal di los saja dindingnya ya, itu langsung di los saja, dia nggak perlu ngeluarin uang banyak, tapi bangunannya tetap bisa dipakai nggak? Bisa, nggak perlu merobohkan semua. Artinya dengan asumsi tadi kalau saya itu akan tetap nilai bangunan dengan apa ada kondisi apa adanya, walaupun ketika saya nanti menilai tanah, saya akan cari berapa pembanding ya cuma set komersial karena udah dialihfungsikan, dia rata-rata menggunakan komersial. Jadi kenaikan nilai propertinya akan terangkatnya ketika dia menggunakan pembanding yang komersial. Ketika saya menyatakan bahwa ini HBU-nya adalah komersial, maka pembandingnya saya pun akan mengambil data pembanding di sisi komersialnya, bukan residensial. Walaupun ya tadi di depan stand itu kalau kalian nilai walaupun ada rumah, kalian pasti akan cenderung memakai pembanding yang komersial.
ya, walaupun ada rumah ya, karena memang sudah berkembang areanya, sudah komersial. Itu jawabannya ya. Jadi bangunannya tetap nanti kalian tinggal di ini aja, kalian tinggal apakah kalian akan menganggap bahwa ini memang tidak bisa sama sekali dijadikan komersial, artinya bangun rumah ini nggak bisa jadi komersial, nggak bisa di resto, nggak bisa jadi apa. Kalau wilayah itu biasanya apa, warung misalnya atau apa. Kalau kalian perlu modifikasi cuma dikit, berarti tetap menurut saya apa adanya dulu kalau bangunannya. Cuma tanahnya itu yang harus kalian pahami. Ketika tanah kalian menentukan bahwa itu sudah tidak tepat lagi residensial, maka harus sejalan pembandingnya pun bukan residensial. Itu jawaban saya, Mas Iwan. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Bapak mau bertanya, Pak? Silakan Mbak, siapa nih? Mbak Popi, silakan Mbak Popi. Pak, kalau misalnya kita mau menggunakan pendekatan biaya, kan tadi ada beberapa cara, misal kayak luas meter persegi, terus kayak gitu. Nah, itu kan udah gak pakai standar buat ngitungnya gitu. Mungkin di suatu peraturan dari DJKN atau DJP atau dari mana gitu, Pak? Ya, ada. Nanti mungkin di pertemuan setelah MIT saya berikan untuk DKPB. Ya, daftar komponen penilaian bangunan. Standarnya ada per kota, per kabupaten. Saya kan kalau di sana saya sudah berikan tata kerja yang pajak. Cuma memang saya tidak bisa menerangkan dengan detail yang punya pajak. Jadi mungkin kalian akan kenanya lebih banyak ke cara penghitungan biaya, tapi dengan metode di DJKN. Ya, tapi untuk yang pajak tuh kayak Tekbank tuh, dia menghitung per komponennya. Coba kalian lihat, kalau saya sudah posting beberapa kerjanya tuh. Dan kalian survei duluan, survei sendiri, setahu saya, survei sendiri, ongkos upah dan segala macam di survei sendiri. Nah, kalau yang DJKN survei udah dilakukan oleh KPKNL di bulan November, ditetapkan sekitar bulan Januari atau Desember untuk dipakai di tahun sekarang. Jadi kemarin November 2020 sudah dilakukan survei terkait dengan harga bangunan, harga upah segala macam ya. Terus sekarang ada standarnya, ya sekarang sudah ada standarnya, per kota sudah ada, ya ada sekitar 500 lebih kota ya di Indonesia, dia punya standar. Nah, nanti penggunanya saya berikan mungkin kalau nggak salah, kalau saya lihat RPS itu setelah MIT kalau nggak salah, tapi ini saya lihat lagi cara penghitungannya gimana, karena kita masih belajar gimana menentukan data dan sebagainya, identifikasinya seperti apa, kita masih di tahapan sekarang ya. Kertas kerja saya akan upload secepatnya nanti. Contoh kertas kerjanya untuk menggunakan DKPB. Jadi kalian bisa tahu yang diperlukan datanya A, B, C, D ini gitu. Nanti baru kita bicara cara ngitungnya seperti apa, diskusinya lebih ke sana. Ya. Oke, makasih Bapak. Ya. Yang lainnya? Bertanya, Pak. Oke. Silakan. Ini Mas siapa? Willis, Pak. Oke, Mas Willis kan, Mas Willis. Kemarin kan saya udah lihat IMB rumah saya, Pak. Terus saya tanya ke orang tua, rumahnya dibangun tahun berapa dulu. Nah, kata orang tua itu tahun 85. Tapi waktu itu tuh belum pakai IMB, Pak. Terus baru pemutihan itu tahun 95. Nah, itu gimana, Pak? Terus saya lihat di IMB-nya itu luas bangunannya sekitar 40 hampir 50 meter persegi. Nah, tapi kalau dilihat dari kondisi sekarang, sepertinya itu udah beda loh, Pak. Ada tambahan. Itu gimana, Pak? Terima kasih. Jadi fakta-fakta yang tadi tetap harus disampaikan dalam narasi. Itu adalah yang harus saya sampaikan. Cuma kalau dibilang apakah pengaruh nilai apa enggak, nanti dulu, gitu ya, nanti dulu. Ya faktanya tetap diberikan, terus bahwa ada IMB dibangun dia sudah sesuai dengan IMB diberikan. Nah, nanti juga diberikan satu batas bahwa nilai yang dihasilkan adalah nilai berdasarkan kondisi fisik, tidak menggunakan data dari sistem pendidikan bangunan. Itu bisa diberikan. Jadi kalau bisa diberikan dalam narasi nanti bangunan dibangun tahun berapa, dengan IMB nomor berapa, kita berikan IMB nomor berapa, dengan luas berapa. Selanjutnya ada pembangunan lagi, pengembangan. Ya, terus tidak dilakukan perbaikan terhadap IMB disampaikan di sana, tapi juga nanti bahwa nilai yang akan dihasilkan adalah menggunakan kondisi bangunan saat ini, bukan sesuai dengan IMB-nya. Itu harus disampaikan dalam laporan. Nah, memang agak susah nanti kalau kalian misalnya sampai dengan
saya juga saat biasanya mengambil jalan pintas, dan pintasnya apa? Dan pintasnya tadi bisa mengeksklud terkait dengan kemungkinan adanya denda dan pembongkaran. Biasanya saya berikan itu. Ya, intinya kalau kalian karena memang secara umum kalau denda, kalau kalian bisa masukkan aja potensi dendanya berapa sebagai informasi saja di dalam laporan penilaian. Ya, kalau memang kalian punya datanya itu lebih bagus. Jika cari datanya kalau terkait dengan bangunan yang tidak sesuai dengan IMB itu kena denda berapa dari peraturan Pemda masing-masing gitu. Kalau misalnya enggak, ya nggak apa-apa. Kalau ada lebih bagus. Jadi semakin lengkap penjelasan kalian atas suatu permasalahan itu semakin bagus nanti. Akan membuat laporan kalian unik daripada yang lain, ya, daripada yang lain. Mungkin itu Mas Willis. Baik Pak, berarti itu biar tahu luas bangunan saat ini tuh ngitung sendiri ya Pak? Ya, nggak bisa lihat dari IMB. Benar. Kalau misalnya gitu, tadi kan saya bilang hitungnya dari luar, Pak rumah saya kanan kirinya ada rumah tetangga, nggak bisa ngukur dari luar, ya udah ngukur dari dalam, nggak apa-apa diperkirakan. Kan lebar dindingnya paling plus minusnya sekitar 15 cm untuk batu batal. Jadi kalian bisa tahu lah. Misalnya ini harusnya bangunannya kalau di dalam kan bisa berkurang tuh, ya, walaupun kita bilang 6 meter panjang dari ujung ke ujung lebarnya gitu. Kalau dia enggak Pak, ini cuma 5,80 gitu, 5,8 ya, sebenarnya kan ada dinding tadi, tetap 6 meter sebenarnya. Ya. Nah dindingnya kan kita ngukurnya dari dalam, bukan dari luar. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih Mas Willis. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Judulnya Pak, Silakan. kalau misalnya Pak dalam satu desa misalnya Pak, itu memang nggak ada IMB sama sekali, itu gimana ya Pak? Apakah nanti kayak mempengaruhi nilai juga? Karena memang dari dulu tuh memang nggak ada orang bangun rumah pakai IMB gitu Pak. Ya, kayak tadi kita cuma sampaikan saja sebagai informasi tambahan aja, tidak perlu mempengaruhi nilai, tidak masalah, tapi informasi itu harus diberikan. Ya, informasi itu harus diberikan keunikan lokalnya, harus diberikan bahwa di sana tidak punya IMB sehingga ini tidak ada IMB juga gitu. Intinya faktanya, fakta atas suatu properti jangan ditutupi. Ya, karena kan si pemohon kalau kita disuruh menilai, nanti pemohon akan membaca laporan kita kan lihat detail. Ya, nilai dihasilkan berdasarkan opini apa UMB. Nanti kan dia kan dari nilai yang dihasilkan kita biar kalau pengurus UMB saya keluar ini. Kadang kita ini udah pernah diganti kapan? Misalnya kakinya udah pernah diganti, bannya kapan digantinya? Nah, dia udah ini saya nggak memperhitungkan itu, saya jual harganya 150 juta misalnya. Tapi kita sebelum beli apa yang dihitung oleh kita misalnya. Oh saya kalau beli ini saya harus ganti kaki-kaki, saya harus ganti bannya. Sebenarnya saya ini untuk ganti kaki-kaki misalnya habis misalnya 10 juta misalnya. Ganti bannya habis mungkin 5 juta, 15 juta nih. Jadi kalau dibilang ini sama apa dengan mobil lain, maka saya harga ini walaupun 150 saya anggap di 165 gitu. Sama ketika tanah, ketika properti, pembeli juga akan mempertimbangkan berdasarkan laporan kita. Makanya kenapa dari awal saya bilang itu harus komplit datanya di sana, karena informasi itu akan membantu mereka menentukan. Siapapun yang baca akan tahu nilai ini tuh apa sih, nilai ini, opini nilai yang dibilang bahwa nilai propertinya ada 750 juta. Apa sih yang 750 juta tuh kondisinya kayak gimana? Makanya dia membaca. Oh, ada 750 juta itu kondisinya adalah rumahnya itu ya terakhir direnovasi tanggal sekian, dia belum punya IMB misalnya, terus depannya itu ternyata banyak pedagang kaki lima, misalnya kayak gitu ya. Dan info-info itu kan di deskripsi harusnya ada, benar nggak? Jadi ketika nanti dia pembeli akan menilai atau siapapun yang menggunakan informasi itu akan memakai informasi yang kita berikan, dia seolah punya gambaran yang utuh terhadap properti kita, sehingga 750 adalah kondisi-kondisi ini, exclude ini loh, batasin pedagang kaki lima dan sebagainya, itu bukan dalam lingkup penilaian, tapi mereka tahu udah paham resikonya apa ketika membeli properti tadi. Ya sama kayak tadi di bayangan saya mobil ya, kita berikan datanya yang mobil I A B C D, kaki ban harus diganti, kondisinya kapan dia misalnya itu. Maka informasi itu akan membuat si pemakai laporan kita itu well informed atas suatu aset.
Makanya itu kemampuan kalian menarasikan, kemampuan kalian menggambarkan aset kalian, kemampuan kalian mengeksklud atau menginclude suatu informasi terkait mempengaruhi nilai atau tidak, ya, maka itu akan membuat hexagon kalian bagus atau enggak. Mungkin ada yang misalnya saya sulit ini karena saya susah nyarinya, itu penilai yang memang nyari gampang ya nggak apa-apa, gampang mungkin seperti itu, bukan salah, cuma nanti efeknya apa kalau kita lihat pasar persaingannya di luar sana banyak KJPP misalnya kan, coba kalau misalnya kalian di jadi KJPP banyak KJPP, tapi penilai cuma memberikan cuma apa adanya kayak gitu, penilai itu memberikan detail. Kira-kira kalau kalian misalnya sebagai pemohon penilaian, kalian milih yang mana? Pasti kan milih yang detail kan. Ya, walaupun opininya, oh yang ini udah banyak nih, include-nya banyak nih penghitungannya, jadi saya terima kayak gini kayaknya bersih. Kalau di sini saya harus ngitung ulang lagi misalnya. Yaitu itu masalah penilai menyajikan data sebenarnya. Tapi ya tadi yang masuk akal, yang masuk akal reasoningnya. Jangan tahu-tahu langsung saya exclude semua, ya nggak boleh kayak gitu. Ya nggak boleh kayak gitu. Kalian pertimbangkan nanti. Pak, ya Mas Jadi silakan. izin bertanya Pak. Nah itu misalnya kan Pak, ini nih ada bangunan udah lama nih Pak, misalnya dari tahun 90-an gitu kan Pak. Terus dia itu direnovasi. Nah renovasinya itu cuman untuk lantai 2 saja gitu Pak, atau hanya untuk plafon, lampu-lampu sama seng itu masuk renovasi atau gimana Pak? Atau ada lebih ke spesifikasinya rumah itu dibilang renovasi secara keseluruhan atau gimana? Ya, kalau kan di DJKN itu renovasi yang diperhitungkan sebagai menambah masa itu adalah renovasi yang mengubah 3 struktur dasarnya, yaitu struktur fondasi, struktur dinding, dan struktur atap. Bukan atapnya, tapi struktur atap. Beda ya. Dinding, ketika dinding retak-retak dilakukan renovasi, diperbaiki, dibongkar, itu masuk dalam kategori renovasi. Struktur atap yang dari kayu diubah menjadi aluminium, itu menjadi renovasi. Kategori renovasi ya, masuk ke definisi renovasi. Tapi kalau cuma ngecat, ya, kalau cuma apalagi ya, benerin keramik yang rusak, ya, biasa, yang rusak bukan keseluruhan, cuma 1 titik saja atau beberapa titik, itu nggak masuk kategori renovasi. Jadi karena memang nanti kalau di DJKN renovasi itu berpengaruh terhadap penyusutannya. Makanya harus hati-hati kapan renovasinya, terus renovasinya bentuknya apa. Ya tadi 3 tadi, kalau di dalam penghitungan DKPB terkait 3 struktur yang utama, struktur bawah, dinding, dan struktur atap. Ya. Nah, kalian ini sama kayak kalau akuntansi. Di akuntansi pengakuan kapitalisasi. Ya. Pengakuan kapitalisasi kalau bangunan itu kalau nggak salah 25 juta kosnya itu bisa dikapitalisasi. Kalau kurang dari 25 juta tidak bisa dikapitalisasi. Tapi itu akuntansi ya, itu akuntansi. Nah, kadang kalau kita penilai itu ngobrol dengan teman-teman pajak, teman BPK itu agak nggak sinkron. Nah, kebetulan saya akuntan juga gitu. Jadinya kalian itu ketika menghitung ini beda caranya gitu. Penyusutan di kalian itu penyusutan secara buku. Artinya apa? Dia udah ada metode garis lurus misalnya kan. Ya udah tiap tahun segitu. Tapi kalau kita bicara penyusutan kita di penilaian itu beda gitu. Standarnya berbeda. Jadi nggak boleh disamakan. Kalian pakai standar akuntansi keuangan, kita pakai standar penilaian Indonesia, ya, di mana penyusutan itu tergantung dari 3 komponen, fisik, fungsi, ekonomi. Dan kebetulan di DJKN sudah ada 1 tabel tersendiri, kalau nggak salah saya sudah kasih di DJKN 04 ya, betul di pembangunan apa tuh ada di sana. Ya, tapi nanti cara penghitungan umur efektifnya beda. Gimana penghitungan? Kalau nggak salah rumusnya ketika ada renovasi, kalau nggak ada renovasi itu beda cara ngitung penyusutannya. Jadi nanti Mas Aljeris ngelihatnya renovasinya kayak gimana, tentukan. Ya, kalau renovasi bisa atap tapi cuma dikit aja Pak. Ya, kalau kalian menganggap bahwa itu menambah umur ekonomis ya silakan kalian masukkan sebagai tahun renovasi. Kalau cuma memperbaiki apa, kayaknya enggak Pak, itu nggak nambah umur ekonomis kayaknya. Cuma dandan ini aja gitu misalnya. Tapi kami melihatnya 3 komponen tadi, ya komponen struktur bawahnya, fondasi dan sebagainya.
Yang kedua terkait dengan dinding, struktur dinding. Yang ketiga, ya penggantian dinding dari dinding batu bata menjadi kaca semua misalnya. Itu masuk ke dalam renovasi. Ya, artinya tahun renovasi. Karena renovasi sendiri nggak dihitung, nilai renovasi nggak dihitung. Nilai renovasi udah masuk ke dalam pada waktu identifikasi sekarang, dindingnya udah kaca. Ya, kaca ini kan kita anggap dindingnya kaca, nih dinding kaca udah, yang dulunya batu bata sekarang kaca, itu hasil efek renovasi tahun 2000 misalnya. Ya. Tapi kan yang dihitung sama kita sekarang dinding kaca. Nah, dinding kacanya itu kan harusnya umur ekonomisnya baru kemarin, tahun 2000 ke sekarang penyusutannya, bukan dari dibangunnya tahun 90 misalnya. Makanya tadi saya bilang, ini yang terkait dengan struktur yang tiga utama tadi kalau di standarnya DJKN. Nah, ini kalau misalnya yang lain, kalian bisa cari literatur ya, yang lain. Nah, ini masih terbuka dengan ide-ide ataupun pendapat dari yang lain. Jadi kalau teman-teman KJP punya sendiri. Nah, kita ini based on regulation. Kalau kalian misalnya paham terkait dengan aturan pajak, karena kemarin di dosen pengantar propertinya adalah orang pajak, pakai itu juga nggak apa-apa. Saya juga akan belajar dari situ juga. Ya, oke, terima kasih Mas Aljeris. Oke Pak, makasih Pak, sama-sama Pak. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Mbak Delila. Kan tadi Bapak bilang kalau, ya Pak, kan tadi Bapak bilang kalau misalkan kita mau melakukan penilaian itu harus ada reasonable-nya kan Pak, harus ada reason-nya yang masuk akal. Nah, misalnya nih Pak, kalau misalkan ada rumahnya itu 2 lantai, tapi lantai 2-nya itu dia gak besar Pak, dia cuma kecil aja, cuma kayak buat loteng doang, jadi gak besar-besar amat Pak. Terus kalau misal itu cukup gak Pak reasonnya kalau misalkan kita melakukan penilaian di lantai 1 aja karena lantai 2-nya itu kecil Pak? Struktur nanti kalau di penilaian di DJKN itu ada bawah sama atas ya. Yang membedakan itu nanti kalau dia untuk 2 lantai, dia strukturnya akan berbeda dengan struktur 1 lantai. Dan di dalam standarnya sana nanti akan dipisah penilaian antara lantai 1 dan lantai 2. Jadi walaupun kecil bisa saja nanti kita berikan. Artinya gini, ada luas total 120 misalnya, lantai atasnya cuma 20 meter persegi. Nah, di lantai bawah nanti efeknya, maka struktur atapnya itu tinggal 100 karena 20-nya diambil struktur atapnya di lantai 2-nya. Ya, tadi misalnya saya gambarkan. Ini ada bangunan lantai 1 misalnya. Terus ada lantai 2 seperti ini misalnya. Ini sebagai contoh lantai 2-nya yang biru ya. Nah, kalau di DJKN memungkinkan penilaiannya tetap struktur dasarnya adalah menggunakan yang bawah. Jadi pondasinya bawah ya. Nah, yang di bawah ini nanti dia punya atapnya yang ini di luar yang biru. Jadi dia punya struktur atap yang merah 1, yang selain yang birunya. Ya. Nanti di atas ada lagi bangunan lantai 2. Lantai 2 identifikasi dindingnya apa, lantainya apa, ya, atapnya apa. Ini juga diidentifikasi ulang lagi. Jadi walaupun cuma sebagian seperti ini, tetap dihitungnya tetap 2 lantai. Tapi di DJKN dipilih menjadi 2 karena koefisien untuk bangun lantai kedua dan lantai pertama itu beda. Ya. Jadi kalaupun misalnya ini nggak bayar 120, ada 20 meter persegi yang di atas, ini akan berbeda caranya. Ya, akan berbeda caranya. Itu sebenarnya. Jadi perlu ini juga, perlu dilihat ya. Kalau ini cuma bangunan non permanen ya bisa dikesampingkan. Ya. Tapi kalau dia bangunan permanen walaupun kecil, ya tetap aja dia punya struktur dinding, punya struktur atap. Yang di sini pun yang sisanya punya struktur atap. Jadi kalau di bawah ada 1, dia nanti punya struktur semuanya secara keseluruhan. Struktur bawahnya untuk pondasi adalah yang merah ini. Ya. Yang merah itu lantai 1, struktur atapnya itu adalah yang merah dikurangi yang biru. Dindingnya merah berarti full. Nah, untuk yang lantai 2, maka nanti yang lantai 2 ini dia struktur bawahnya dia nggak punya, dia ngikut yang lantai 1, tapi dia punya lantai, dia nggak ada pondasi yang ini, pondasinya ikut ke yang pertama, dia nggak ada pondasi, dia punya dinding, punya lantai, punya struktur atap juga. Luasannya seberapa? Yang biru ini tadi. Ya.
Jadi saya coba berikan kertas kerja ketika kondisinya seperti ini, jadi nggak keseluruhan. Ya. Oke, mungkin itu sih. Jadi nanti tetap diperhitungkan. Jadi jangan, kecuali memang sini cuma kayu-kayu aja gitu. Tapi kalau kayu-kayu aja pun ini pasti didak. Ya, kemungkinan akan didak. Nah, kalau didak, maka lantai ini misalnya ini adalah dinding. Ini apa? Atapnya yang ini adalah dinding, yang ini. Saya garis-garis saja. Jadi atapnya yang ini adalah dinding. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak, Ya, silakan yang lain. jadi gini Pak, di daerah rumah saya itu ada satu daerah yang dulunya itu mereka itu udah bikin sertifikat hak milik Pak. Tapi sertifikat hak miliknya itu disatukan dalam satu, kayak misal 5 rumah Pak digabung sertifikat hak milik. Nah, cuma satu sertifikatnya Pak. Nah, akhirnya kan dibagi-bagi jadi 5 nih Pak. Nah, 5 rumah yang dibagi ini sampai sekarang sertifikatnya itu belum naik ke hak SHM masing-masing. Jadi masih digabung dalam satu sertifikat bersama Pak. Nah, kalau itu gimana ya Pak ngurusin penilaiannya? Oke. Jatuhnya SHM atau gimana? Jadi kalau modelnya seperti itu, pada waktu nanti penilaian tanahnya, kan kita pakai data pembanding nih, SHM 1, terus SHM belum pecah. Nah, pada waktu melakukan penyesuaian, masukkan biaya pengurusan pemecahan SHM. Berarti kalian harus survei terkait biaya untuk memecahkan SHM tadi, ya. Itu yang harus kalian lakukan. Jadi karena ketika kita nyari pembanding yang belum dipecah juga kan kemungkinan akan sulit ya. Maka kita cari pembanding yang sudah sertifikatnya SHM. Nah, nanti penyesuaiannya gimana? Pada waktu di SHM, kita berarti akan mengurangi tadi. Kalau misalnya di sana keseluruhan 10 juta misalnya. Harga kita misalnya dia 1 juta, kita berapa gitu kan. Maka nanti 1 juta yang udah SHM, biaya pengurusan berapa? 5 juta misalnya. Maka dia itu kalau disesuaikan ke harga kita sebenarnya dia 95 gitu. Karena kita lebih murah daripada punya dia karena kita belum SHM. Jadi nanti per meternya dihitung setelah itu. Jadi sebelum dihitung harga per meternya, dihitung dulu pengurangan-pengurangan yang melekat ke keseluruhan. Ya kalau kemarin saya bilang yang keseluruhan misalnya apa? Jenis transaksi, SHM sertifikat, ya, terus satunya lagi waktu transaksi itu disesuaikan dulu baru ketemu per meter persegi, ya. Per meter persegi nanti disesuaikan apa terkait dengan lokasi, terkait dengan apa lagi kemarin aksesibilitas, ketemu harga per meter persegi dari pembanding kita, baru dilakukan pengali terhadap luasan tanah kita. Jadi dikurangkan dulu ketemu harga per meter, ya, baru nanti kita ngitung ini. Jadi dia 2 step, jadi nggak langsung 1 step gitu. Oke, kalian ketemu biaya dulu untuk membuat itu SHM dipecahkan. Cara tanya-tanya aja untuk memecahkannya berapa. Berarti SHM itu bisa dipecahin ya Pak? Bisa. Pemecahan, tinggal diajukan ke ini. Sertifikat itu bisa dipecah. Awalnya saya ngira tuh karena dia udah keluar SHM untuk 1, jadi udah nggak bisa lagi Pak? Bisa. Ya, tapi harus ada sejarahnya nanti pemecahan sertifikat seperti apa. Ya, jadi sama kalau kalian punya tanah misalnya SHM 500 meter nih kalau kalian lihat sering banget kalian temukan rumah-rumah klaster di Tangerang Selatan kalau kalian perhatikan tuh. Klaster yang rumahnya isinya cuma 6, 7, itu ada pemecahan sertifikat dari SHM. Jadi SHM itu nggak keluar cuma sekali aja? Ya, enggak. Bisa dipecah nanti sertifikatnya. Sertifikat induk, terus habis itu kita pecah. Bisa. Diukur ulang nanti. Kalau gimana kalau Ya. sertifikat induknya ini udah nggak ada nggak tahu kemana, nggak tahu siapa yang megang, itu gimana? Atau ada catatannya? Wah, ada. Tanah. Biasanya ada. Biasanya minta keterangan kelurahan dan sebagainya itu biasanya ada. Jadi program yang kayak sertifikasi kayak kemarin program namanya Parasati ya masalah itu. Ya programnya BPN Parasati. Itu biasanya kalau saya pengalaman itu biasanya kelurahan kita mau
mencas sertifikatnya. Kalau belum ada sertifikat ya lebih enak lagi karena kita tinggal programnya pensertifikatan. Kalau ada sertifikat berarti pemecahan. Kalau belum ada sertifikat kita programnya pensertifikatan. Berarti kita nanti butuh keterangan dulu dokumen awalnya Pak, gilik misalnya, atau letter C atau apapun gitu, atau AJB. Minta kelurahan berjenjang biasanya. Nah kalau kelurahan kan nanti bisa PPAT-nya itu adalah pejabat pembuat akta tanahnya itu biasanya camatnya. Kalau di desa-desa kayak gitu. Jadi kita ajukan di sana tuh pemecahan tanah. Nanti masing-masing pihak dia dulu punya histori, ada buku tanah biasanya. Kalau di luar namanya kadaster. Ya. Di buku tanah dia ada, ya. Terus awalnya siapa, membeli siapa misalnya ada. Terus ada jual belinya dulu misalnya. Itu yang sebagai dasar nanti untuk pembuatan sertifikat dipecah. Nah itu tanya nanti biayanya kira-kira berapa sih? Itu sebagai penyesuaian. Penyesuaiannya bukan persentase ya, tapi rupiah nanti. Ya. Oke Pak, makasih banyak Bapak. Nggak masalah. Izin bertanya Pak. Oke, silakan Mas Frans. Ya Pak, misalnya ini masih menyambung pertanyaan Aljeris sama Willis ya Pak. Ya. Misalnya rumah saya tuh dibangun tuh misalnya tahun 2000. Nah beberapa tahun kemudian itu kayak dibangun ulang gitu Pak, bukan direnovasi hitungannya. Jadi kayak bangunan lama dirubuhkan terus dibangun ulang. Nah waktu masukin ke pendataan formnya itu tahun dibangun yang kedua atau tahun dibangun yang pertama Pak, yang awal-awal itu yang pertama. Terus yang kedua misalnya jenis datanya saya dapat nih, data rumah saya jual beli Pak, itu misalnya tahun 2000. Nah misalnya saya mau nyari data pembanding tanah, sementara data jual belinya itu data jual beli juga tapi tahunnya 2016 gitu Pak, itu kan range time-nya jauh banget ya Pak. Nah itu penyesuaiannya gimana Pak, pakai inflasi atau soalnya itu bakal banting harga banget Pak. Nah terus juga masalah, bentar Pak, saya ingat dulu. Masalah gambar teknis yang di form Pak. Yang di form itu ada gambar teknis bangunan. Itu maksudnya apa ya Pak? Kita denah bangunan kita atau konstruksi teknisnya gitu Pak. Yang keempat Pak, biar sekalian ya Pak ya. Yang keempat itu masalah apa tadi ya? Udah Pak, 3 dulu aja Pak. Nanti kalau udah saya nyambung lagi Pak. Pertama renov ya. Kedua apa tadi saya lupa? Yang kedua kalau data jual beli. Banding, oke. Iya Pak. Oke. Ini. Oke, renovasi. Renovasi itu tadi dibangun ulang atau enggak? Dibangun ulang bisa lebih ini menggunakan semuanya baru. Kalau dibangun ulang modelnya, karena semua struktur dihancurkan, dia sebenarnya struktur baru. Even pondasinya cuma kalau saya misalnya anggap aja dia perbaiki cakar ayam segala macam, pondasi awal ini cuma pondasinya yang dipakai aja, saya tetap menggunakan tahun pembangunan baru saja, karena secara struktur dia akan ngecor ulang semuanya ya. Itu secara struktur dia pasti akan ngecor ulang semuanya, jadi gunakan tahun pembangunan yang baru ya. Data pembanding itu melihatnya di tahun penilaian sekarang ya, bukan tahun yang lalu pada waktu dibangun, tapi tahun penilaian sekarang ya. Jadi ketika dapat data pembanding itu bukan transaksi yang lampau banget. Kalau lampau banget nanti ya tadi, karena kalau dibilang tadi datanya adalah tahun berapa? 2016. Sudah saya sampaikan tadi, harga properti itu tidak sebanding dengan inflasi. Makanya mulai sempat saya sampaikan, coba kalian lihat ya harga rumah misalnya di tempat kalian dalam 3 tahun terakhir, rumah yang sama di tempat yang sama kira-kira harganya naiknya berapa persen. Terus kalian lihat di data BPS inflasi di kota kalian itu berapa persen. Itu nggak sebanding. Makanya untuk penyesuaian yang menggunakan inflasi, kalau di teman-teman pajak setahu saya itu transaksinya cuma 2 tahun dibatasi. Setahu saya. Ya, kalau saya sebisa mungkin paling cuma 1 tahun jaraknya, nggak nyampe 2 tahun saya pakai. Kalau 2 tahun saya sebenarnya nggak pakai biasanya. Karena prinsip kehati-hatian saya. Ya. Jadi kalau saya melakukan penilaian, saya nggak akan menilai bahwa ini transaksi 5 tahun yang lalu, karena akan kesulitan di saya menentukan penyesuaiannya. Jadi kalau dipakai tahun penilaian kan sekarang 2021 ya. Maka pakai data main 2020 lebih bagus. Cari sebisa mungkin yang tahun 2020. Terpaksanya pakai 2019 gitu. Maka kalian akan cari data terkait dengan harga properti 2019 pergerakannya sekarang. Bandingkan dengan inflasi.
Jadi data kalian akan ketika nanti, jadi ininya gini, kalian kan melakukan penilaian nanti di dunia nyata itu akan diuji oleh pemeriksa. Ya. Pemeriksa kan kayak gitu, lah inflasinya kecil banget, masa kalian melakukan penelitian kecil banget, padahal mereka nanti nyari data pergerakan harga properti misalnya. Nah, coba terkait dengan kayak gini, coba lihat di BPS kalian luarin nggak yang namanya, kalau Jakarta punya Jakarta dalam angka. Mungkin kalau Mas Frans di mana? Kalau nggak salah Karawang, Pak. Hah? Karawang. Karawang? Ya, Karawang, Cilegon atau apa kemarin? Karawang ya? Nah, coba ada nggak data Karawang dalam angka atau apa? BPS biasanya terbitin tuh. Nah, di sana biasanya dia punya pertumbuhan sektor properti, pertumbuhan sektor apa. Nah, itu ada tuh datanya. Biasanya kalau BPS ngeluarin, itu biasanya ada datanya komplit banget. Tebel bukunya, tebel PDF-nya ya. Halamannya banyak gitu loh PDF. Karena nggak dicetak, nggak tebel. Jadi itu komplit. Nah, untuk yang Jakarta cari saja sekarang namanya Jakarta dalam angka. Itu juga diperlukan. Kalau saya menilai pasti saya butuh itu biasanya. Ya karena udah lokal banget, Terus yang pertanyaan ketiga terkait dengan apa tadi saya lupa, Mas. Gambar teknis bangunan, Pak. Gambar teknis bangunan kalian buat sesuai dengan mata kuliah kalian di Tekbank. Ya, sebisa kalian saja. Karena kan kita nanti mengenalinya kalau pakai DJKN kan nggak seperti itu, tapi sebisa kalian saja menggunakan gambar teknis yang kalian pelajari di Tekbank. Ya, sekalian praktek ya. Kalau ada yang kayak Dena gitu cukup ya Pak? Hah? Kalau kayak Dena rumah aja gitu cukup ya Pak ya? Ya sebenarnya kayak kalau di Tekbank gimana modelnya? Ya kayak gitu Iya Pak. Pak, Dena rumah Pak. Ya ikut aja. Saya nggak akan ini mendikte kalian ya. Kalian ikut aja yang di Tekbank, kalian mengatakan nggak apa-apa. Ya, ikutin aja nggak apa-apa. Lantai 1 kayak gini, lantai 2 kayak gini, lantai 3 kayak gini. Nanti foto fasadnya seperti apa, pembagian ruangannya seperti apa. Minimal kayak gitu lah. Minimal kayak gitu ya. Nggak sampai detail kayak tadi ya bagan yang di presentasi itu misalnya. Ya, nggak sampai detail seperti itu. Oke, yang lain silakan. Izin bertanya Pak. Oh ya, Isran dulu aja. Mas Isran, silakan Mas Isran. Izin bertanya Pak, ini kan dalam penilaian bangunan kita butuh data berupa komponen bangunan. Nah misalnya kita nanya ke pemilik bangunan ini, namun pemilik ini kurang terlalu tahu mengenai komponen dasar bangunan seperti struktur dasar bangunan, sebab pemilik ini bukan pemilik pertama bangunan. Itu gimana Pak? Nah, kalau kayak gitu lihat kewajaran dari pembangunan di sekitar. Biasanya itu sama. Misalnya kalau di Makassar itu kalau yang namanya atap biasanya seng, jarang pakai genteng misalnya. Ya, itu walaupun kita nggak tahu misalnya, kita tahu biasanya tuh di sana kecenderungannya pakai seng. Terus kalau misalnya, biasanya pakai batu bata. Nah, kompleks di sekitar situ biasa pakai batu bata. Jadi kalian bisa melihat historicalnya. Kayak dulu misalnya di Tangerang Selatan misalnya sebagai contoh. Perumahan-perumahan dibangun sekitar 2000 ke bawah, 2013 itu menggunakan batu bata merah. Tapi setelah itu rata-rata menggunakan hebel. Jadi ketika kita tahu pembangunannya kapan, kita bisa memperkirakan komponennya ini. Jadi lihat penggunaan yang wajar di dalam satu wilayah. Jadi kalian kalau nggak tahu pakai itu. Itu maksudnya ya. Jadi nggak perlu kalian nanti tahu-tahu bongkar dinding gitu kan. Kasihan udah dibangun nanti sama bapak kalian dimarahin lagi. Ingin tahu Pak ini pakai batu bata atau pakai ini ya jangan gitu. Tapi yang awam itu di sana pakainya apa? Pasti ada tuh. Pondasinya, di sini biasanya pakainya batu kali. Kan tukangnya rata-rata mereka punya ininya sama lah, nggak mungkin akan berbeda jauh kan. Jadi itu mungkin kalau saya sampaikan. Saya juga kayak gitu kadang. Ada yang cerita unik nih. Misalnya saya waktu itu menilai di Banjarmasin. Di Banjarmasin itu semuanya rata-rata dia pakai model pondasi kayu ulin di bawah. Ya, kayu ulin. Terus dindingnya itu batu-batunya bukan numpuk kayak gini, tapi dia kayak gini. Kenapa kayak gini? Karena tekanannya nggak terlalu banyak. Dan kadang ada struktur yang dia menggunakan kasa, ya model kasa itu modelnya dipres dengan plaster. Karena dia lebih fleksibel, jadi dia kalau kena goncangan dia nggak lebih tahan daripada kalau dinding batu bata itu.
Nah itu adalah masalah lokal. Barabe datang ke rumah, ya teman Barabe datang ke rumah, dia cerita dia lagi bangun rumah di Banjarmasin, ya. Beliau bilang gini, jadi kalau di Banjarmasin bikin rumah itu setengah biayanya itu untuk fondasi, setengah dari biaya untuk fondasi. Nah kalau kalian menemukan properti kayak gitu, punya dasar kayak gitu, maka kalian nggak bisa pakai standarnya 3PP yang di Jawa, real menggunakan langsung ke tanah. Baru pakai batu kali nggak bisa, masih nggak pakai batu kali, ini pakai kayu apa namanya, selain kayu ulin ada lagi kayu satu apa lagi. Nah kita tinggal nanti cari harga kayu per meternya dia berapa, per meter kubiknya berapa, maka kita bisa akan dapat standarnya. Ya jadi lokal wisdomnya dilihat ya Mas Ihsan. Dilihat aja. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Yang lain? Ya ada? Tanya Pak. Ada, silakan Mas Evan. Itu Pak, kemarin kan saya sempat ada tanya sama kayak orang bangunan gitu kan Pak, untuk misalnya survei harga satuan gitu Pak. Nah itu kayak misalnya ada satuan-satuan yang berbeda itu gimana ya Pak? Kalau misalnya besi, di sini biasanya dibeli per batang gitu Pak, berapa batang gitu. Tapi kalau misalnya di KKP itu Pak, Excel yang Bapak kasihkan itu, yang Bapak berikan, itu kayak satuannya itu rumit sekali gitu Pak, kayak misalnya kilogram meter per kubik atau gimana gitu Pak. Itu gimana ya Pak kalau menyesuaikan sama daerah gitu? Ya jadi gini, tadi kalau yang saya berikan yang itu kan cara teman-teman pajak ya, yang apa kalian pelajarin dulu. Jadi biasanya kalau kita ngelihat, kalau bilang per meter kubik dan sebagainya, per batang besi itu ada ukurannya misalnya 10 mm dan sebagainya, ya kan. Jadi kalau kita mau memakai matematik sedikit gitu kan, kalian tahu berat jenis atau massa jenis? Tahu ya. Nah panjang besi per batang itu biasanya sekitar 6 meter, benar nggak? Ya, 6 meter. Bentuknya besi apa? Rata-rata tabung. Ya. Kalau kalian mau membuat konversi nih, bodoh-bodohnya nih konversi, maka kalian bikin konversi rumus tabung dengan diameternya yang beda-beda. Jadi nanti kalau kalian biasa di sana, saya nggak tahu kebiasaan masing daerah tadi, selain itu saya kurang paham. Ketika membuat tiang sama kolom, ya besi yang dipakai kan berbeda ya, benar nggak? Setahu saya gitu. Jadi nanti di sini memang orang-orang teknik sipil yang paham, tapi saya juga tahu ini gara-gara saya bangun rumah ya. Jadi misalnya pakai besi 10 artinya berapa? 10 mili ya, kalau nggak salah ya 10 mili artinya. 10 mili panjangnya 6 meter. Dia bentuknya tabung. Nah kalian bisa dapat volumenya. Ya. Nah, kalian ketika bisa dapat, misalnya carilah di internet massa jenis besi berapa per meter persegi, maka kalian dapat tuh sebenarnya. Nah, nanti tinggal bikin tabel tuh. Bikin tabel kalau pakai besi ukuran 6, besi ukuran 5, besi ukuran 7, besi ukuran 8, kalau memang mau disesuaikan. Nah, kalian bisa ngira-ngira, tiang itu butuhnya berarti 4 besi misalnya. Tinggal dikali 4, gitu. Jadi ini memang kalau yang persatuan yang tadi punya teman-teman DCP, itu biasanya akan survei terus gitu. Akan survei tiap ini gitu. Karena memang belum ada standarisasi. Ini yang saya lagi perjuangkan, bisa nggak kalau teman-teman DJP itu bisa pakai standarisasi DJKN. Salah satunya kemarin saya sampaikan ke teman-teman dosen di DJP. Ini loh kalau DJKN kayak gini mau pakai apa enggak gitu. Karena kalau kita surveinya udah dilakukan oleh KPKN setempat. Nah kalau teman DJP datang ke satu kota dia akan survei lagi, survei lagi. Kalau kami enggak, yang survei teman-teman KPKNL kalau mau datang ke satu kota yang baru, kami tinggal lihat DKPP-nya berapa ini per meternya misalnya kayak gitu. Jadi udah efisien, tapi memang generasinya adalah dia menggunakan harga per November tahun sebelumnya dan tiap tahun dilakukan updating. Itu aja sebenarnya. Jadi kalian, jadi ini ilmu penilaian juga kadang kita fisikanya masuk ya, tentang massa jenis, tentang apa gitu. Kalau misalnya terpaksanya, ini saya bilang kalau terpaksanya kalian harus tetap menggunakan itu karena ada pilihan-pilihan tadi, maka syarat saya ya karena itu kira-kira kalau kayak gini berapa volumenya ya, berapa volumenya. Kalian bisa tadi menggunakan yang saya sampaikan tadi ya.
ukuran berapa besinya, karena pasti kita akan menggunakan itu. Jadi itu ukuran berapa, terus habis itu tinggal dikali panjangnya berapa. Kalau satu batang, setahu saya, satu batang besi itu panjangnya 6 meter. Ya, saya nggak tahu di sana seberapa. Jadi lihat di toko bangunan lah, atau tanya sama ayah, tanya sama tetangga atau siapa yang tukang, itu panjangnya berapa. Tapi rata-rata 6 meter. Bonek berapa meter? 6 meter, rata kayak gitu. Baik Pak, terima kasih Atau Pak. 8 meter, 6 meter. Ya, makasih sama-sama. Mas Afan. Yang lain? Pak, izin bertanya Pak. Boleh, silakan. Oh, ini juga terkait renovasi Pak. Jadi itu kan rumah saya di tahun 2019 itu direnovasi bagian dalamnya Pak. Nah setelah saya lihat foto rumah saya yang di bagian luar, itu kondisi rumahnya itu menurut penilaian saya itu sedang Pak di bagian luarnya Pak. Itu karena yang kayak di bagian kayu buat atap buat penghambat tempias airnya itu catnya luntur menurut saya Pak. Tapi kalau misalnya itu dicat ulang itu kayaknya kondisinya akan baik kembali Pak. Jadi itu nanti kondisi rumah saya tuh saya bikin di Excel-nya itu sangat baik atau sedang Pak. Itu pertanyaan pertama Pak. Nah pertanyaan kedua, itu kan dulu rumah saya waktu pertama dibangun itu tanahnya itu tanah dari sawah Pak. Jadi nanti ketika saya melakukan pembandingan, itu tanah rumah saya itu saya lakukan pembandingan dengan tanah kosong atau juga tanah dengan sawah juga Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya, jadi ketika tadi tanah sawah, sekarang bandingnya gimana gitu? Bandingnya sudah tidak bisa lagi menggunakan tanah sawah karena kemarin waktu bangun udah diuruk dan lain sebagainya, itu paling jelas ya. Jadi kita melihatnya tadi kondisi sekarang, bukan kondisi masa lalu. Nah, kondisi sekarang seperti apa itu yang kita perlu membanding. Terkait dengan kondisi umum, dia kondisi jelek atau sedang atau baik gitu kan, kita melihatnya secara keseluruhan ya, secara keseluruhan, bukan cuma tampilan di fasad mukanya saja, satunya seperti apa. Nah tadi saya sempat sampaikan, ini kalaupun nanti direnov, renovnya maksimal atau minimal. Kayak tadi misalnya terkait dengan tampias, segala macam, cuma di luarnya saja, di dalamnya sudah melakukan renovasi yang bagus. Maka renovasinya dianggap sebagai renovasi keseluruhan. Ya, cuma nanti memang perlu disampaikan tadi foto-foto terkait kondisi ya, baik kondisi untuk menegaskan bahwa ini kondisinya memang baik, cuma di bagian ini aja yang memang ada perlu perbaikan misalnya. Nah nanti kalian bisa melakukan penyesuaian per item ya, tinggal melakukan struktur atap, anggap aja misalnya struktur atapnya baik 100%, tapi lakukan penyesuaian 0,90 misalnya, karena 10% itu sebenarnya kondisinya agak jelek gitu, dan bisa melakukan penyesuaian seperti itu jadi per komponen ya. Jadi nggak wajib bahwa itu harus B juga, jadi nggak masing-masing ya antara mau tempat pajak mau apa, kalian bisa melakukan sebenarnya penyesuaian tersendiri lagi terkait dengan itu nanti. Kalaupun nggak ada di Excel yang sudah diberikan, kalian bisa di luar Excel nanti ada pengurangan. Cara ngitungnya seperti ini Pak, ini kertas kerja tambahan. Ya, kerja tambahan dari penghitungan Excel. Ya, jadi dibuat se-fleksibel mungkin. Jadi kalau Excelnya ketemu kayak gitu, Pak, tapi saya memperbaiki ini nggak bisa di Excel itu, bikin kertas kerja tambahan yang bisa mengurangi atau menambahkan nilai yang ada di Excelnya tadi. Tapi saya ada kertas kerja tambahannya tadi. Nah, kerja tambahan itu penghitungan nantinya. Saya nggak punya standar. Karena itu berdasarkan kondisi per masing-masing orang, per masing-masing kondisi di rumah atau properti kalian. Itu ya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya Pak. Oke, silakan Mas Amiro. Biasanya kan kalau di perumahan itu ada rumah yang berdampingan itu temboknya cuma satu, itu penilaiannya gimana Pak? Ya, itu berarti penyesuaian nanti 50% pada struktur tembok. Yang namanya kopel itu namanya. Ya, kopelnya bisa kanan kiri, bisa cuma sebagian. Kalau kita letaknya di hook, maka biasanya kopelnya cuma satu. Kalau letaknya non hook, dia kopelnya 2 kanan kiri. Di Direktorat di DJKN itu ada penghitungan standar penyesuaian terkait dengan dinding kopel kayak gitu. Itu bisa. Ya, yang jadi nggak cuma manusia yang punya kopel, tapi rumah juga punya kopel. Ya. Baik, terima kasih Pak. Itu ada nanti. Jadi kalaupun misalnya mau dihitung nanti
penyesuaiannya dari yang sudah ada kalian hitung, terus dapat nilai misalnya dinding, kalian sesuaikan dari setengah saja gitu, masing-masing kanan setengah, kiri setengah kalau yang pakai kertas kerja pajak. Kertas kerjanya di luar kertas kerja yang sudah ada, ya. Kalian kan hitungnya semua dulu untuk dinding misalnya, kemudian dinding A, B, C, D ketemu angka misalnya 10 juta misalnya. Maka nanti 10 juta itu untuk kanan kiri kalian sesuaikan setengah, karena setengah itu milik orang lain. Kalau dia sifatnya kanan kiri, kalau cuma kiri saja gimana? Berarti seperempat. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain? Pak, saya mau bertanya Pak. Oke. Ya, Bapak kan silakan. pernah menyampaikan soal ekstraksi itu Pak. Nah itu bagaimana sih Pak caranya gitu? Misalnya saya ada nemu tanah buat data pembanding tanah saya. Nah itu tapi 3 tahun yang lalu itu dibangun gitu Pak. Jadi bagaimana cara mengekstrak bangunan gitu Pak? Biar dapat data tanahnya gitu. Oke. Kalau tanah berarti kalian nanti tetap ekstraksi itu harus ngitung nilai bangunannya tadi. Jadi nilai bangunannya kalian ekstrak. Tapi kalau dia transaksi waktu itu belum dibangun, bisa dipakai dari tanah itu tadi. Ekstraksi itu prosesnya. Kalau sekarang ada jual beli tanah dan bangunan. Posisi sekarang ya, jual beli tanah dan bangunan. Terus kalian nggak tahu harga tanahnya berapa, proporsi tanah dan proporsi bangunannya berapa. Padahal kalian mau mulai di depan rumah saya ada rumah yang dijual, tanah dan bangunan dijual, harganya 1 miliar. Maka saya akan menilai bangunannya dulu, bangunannya anggap aja saya hitung 350. Maka ketemu nilai tanahnya 650. Itu ekstraksi. Artinya kalau mau ekstraksi, kalian juga menilai bangunan dari pembandingnya, ya. Itu ekstraksi. Jadi kalau Tapi misal 3 tahun yang lalu itu emang tanahnya aja, berarti bisa kita pakai ya Pak? ya, pada prinsipnya bisa dipakai nilai tanahnya saja, cuma hati-hati di penyesuaiannya. Ya, hati-hati di penyesuaiannya. Maka kalian mungkin akan survei terkait dengan presentasi penyesuaian harga 3 tahun lalu kalau sampai sekarang naiknya berapa persen. Kan itu sebenarnya. Krusialnya di angka 3 tahunnya bukan di tanahnya. Ya. Silakan. Sama-sama Mbak Kopi. Izin bertanya Pak. Yang lain? Boleh. Mas Afan, silakan Mas. Ini Pak, terkait data pembanding untuk tanah Pak. Saya dapat data pembanding itu ada pernah itu tumbuhan, tapi sekarang sudah nggak menghasilkan produksi lagi gitu Pak. Misalkan ada kayak tumbuhan merica gitu, tapi udah nggak diurus lagi, nggak pernah diurus dan kayak udah jadi semak-semak gitu Pak, banyak rumput-rumputnya. Itu gimana ya Pak? Apa diperhitungkan juga persatuan tumbuhan merica itu biayanya Pak? Nggak usah, kalau emang nggak menghasilkan, nggak produktif, nggak usah. Karena itu sebenarnya malah justru nanti jadi cost. Pada waktu misalnya kita ini, itu perlu dibersihkan kan. Jadi, kalaupun nanti kalian misalnya punya data transaksi kayak gitu, kita nggak usah memperhitungkan nilai tumbuhannya. Dianggap nanti di dalam sana, ya. Makanya tadi saya minta data detailnya, bahwa itu kenapa saya nggak hitung, karena sudah tidak produktif lagi. Ya, karena sudah tidak produktif lagi. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada singkong gitu Pak, itu tetap diperhitungkan Pak. Saya tanya sama pemiliknya itu daripada kosong, jadi saya tanam singkong itu gimana Pak? Tapi waktu transaksi gimana? Waktu transaksi masih tahun kemarin Pak, pembeliannya. Tahun kemarin. Nggak usah diperhitungkan, tahun kemarin singkongnya juga belum ada kayaknya waktu beli kayaknya. Oh iya Pak. Kan singkong cuma 6 bulan sekali dia itu dicabut ya, kecuali kita mau beli tanah kondisi sekarang gitu. Kalau singkong biasanya nggak diperhitungkan. Tapi yang model-model kayak gitu cuma ada ketika dia penghitungan di ganti rugi. Kalau kita pemilihan properti jarang. Ya kalau cuma singkong. Kecuali di atasnya jati ya. Kalau jati baru saya itu berarti ya, sengon, jati. Tapi kalau singkong, bayam, wortel, karena bisa aja pada waktu nanti transaksi itu wortelnya udah diambilin gitu. Tapi kalau jati ngambilinnya kan susah. Ya langsung dicabut gitu. Singkong apa. Kalau merica tadi saya masih ragu-ragu, tapi kalau udah dibilang ada informasi udah nggak menghasilkan, mending nggak usah. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Tapi reasoningnya tetap ya Mas Afan ya, reasoning kenapa nggak ini tetap dicatat di sana. Mau bertanya Pak? Silakan. Kalau misalkan rumahnya dia perluas bangunan gitu, perluas lahannya ke rumah sebelahnya,
untuk dijadiin lahan parkir, tapi lahan parkirnya itu kayak apa, masih ada penutupnya gitu Pak, ada pagarnya yang mewah gitu Pak. Itu masuknya ke bangunan apa ke lahan tanahnya itu Pak, perhitungannya Pak? Itu namanya bisa dua, pembangunannya atau terpisah. Jadi nanti namanya land under improvement ya. Jadi nanti bisa menghitungkan sebagai efek perkerasan. Perkerasan berarti tambahan di bangunannya, ya, karena ada perkerasan tadi untuk parkirnya. Nah, untuk bangunan yang sifatnya non permanen kalian bisa hitung sendiri. Ini survei untuk bangunan model besi kayak gini berapa persen, ya berapa rupiah. Kalau memang sifatnya non permanen, kalau permanen ya kita lihat seberapa permanen, ada dindingnya, ada apanya. Kalau itu cuma atap biasanya kita anggap sebagai bangunan non permanen, tambahan terhadap sisi bangunannya. Nah, kalau perkerasannya juga tambah terhadap sisi bangunannya, tapi perkerasan nanti ada juga perkerasannya itu kan dia perkerasan dengan pondasi atau tidak, semen atau keramik, itu kan menentukan keramik per meternya berapa. Jadi kalau pagar dihitung aja untuk pagar, kapasitas pagar itu ada juga komponen dasar pagar itu berapa. Jadi dia masuk ke dalam bangunan, ya bisa masuk ke dalam bangunan. Kalau misalnya kita punya bangunan di situ, tapi ketika dia itu cuma hamparan tanah, yang kita nilai cuma hamparan tanah, maka biasanya dia masuk ke dalam kategori land and other improvement. Itu. Jadi Baik, biasanya kalau kerjanya saya biasanya masukin ke ini, ke ininya, ke bangunannya. Kalau sebagai penyesuaian ya, buat penyesuaian kalau kita punya pembanding tanah juga, dia kosong, belum di paving, dan memang HBU-nya harusnya di sana untuk residensial. Maka sini bisa tanah matang, sana bukan tanah matang misalnya. Kita udah ada improvement, dia belum ada improvement. Misalnya kayak gitu. Jadi tergantung posisinya kalau misalnya ada perkerasan dan sebagainya. Tapi prinsipnya selama ada bangunannya saya akan sertakan ke bangunan. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Izin tanya Pak. Oke, Mbak Reski. Kan gini Pak, rumah saya kan dulu kan Perumnas ya. Jadi dia ini awalnya ini berlantai 1 gitu Pak. Jadi udah bisa dibilang 23 tahun lah gitu umurnya kan. Tapi dia dilakukan renovasi sekitar 90% gitu tahun 2014 yang lalu. Jadi itu kalau penghitungan biaya penyusutannya itu setelah waktu tahun 2014 setelah renovasi itu atau 23 tahun kayak awal pembeliannya gitu Pak? Oke, nah ini yang nanti jadi ini. Jadi ada namanya umur efektif untuk penghitungan penyusutan, berdasar penghitungan penyusutan. Ada umur efektif di sana. Umur efektif. Nah itu sama dengan, nanti koreksi kalau saya salah, takutnya kebalik nih. Tahun penilaian dikurangi tahun bangun ditambah, ini kalau takutnya saya angkanya salah nih, ini takutnya saya salah angkanya, tahun penilaian dikurangi tahun renovasi, ini dibagi 2, ini dibagi 3 kalau nggak salah ini, atau angka 2-nya yang di sini saya lupa ya, saya lupa saya buka lagi ini angkanya di sini atau enggak. Yang umur efektif ini yang seolah-olah adalah umur yang efektif dipakai dari suatu rumah kalau ada renovasi, maka penyusutannya itu langsung seperti ini rumusnya nanti. Misalnya tahun bangunnya adalah 2000 misalnya, tahun penilaiannya apa kebalik ya? Enggak ya, 2010. Berarti kan 10 di sini kan, 2010 di sini renovasi 5 tahun lalu, 2 kali renovasi 5 lalu misalnya 5 tahun ya, 5 tahun yang lalu berarti sini 10 dibagi 3. Maka tabel penyusutannya dia pakai 20 dibagi 3, sekitar berapa? 7 tahun. Beda kalau misalnya nggak ada renovasi, dia pakai tabel yang 10 tahun. Ya. Jadi ini cuma rumus dasar untuk kalau ada renovasi atau tidak. Ya, kalau ada renovasi seperti apa, kalau nggak ada renovasi seperti apa. Nah ini, tapi saya lupa Pak, ini duanya ini di depannya ini apa di renovasi saya lupa. Nanti saya akan lihat lagi deh. Nggak salah aturan terkait dengan aturan dasar. Itu ya Mbak ya. Jadi karena rumusnya sudah seperti itu, ya. Jadi tadi ini
ketika kita udah menghitung ini, artinya renovasinya juga kita pertimbangkan untuk penyusutannya. Ya, nggak langsung menggunakan tahun renovasi, tapi ini yang dipakai. Yang lain silakan. Makasih ya Pak. Sama-sama. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan. Tadi Mas, siapa yang belum hadir? Udah hadir belum? Ada 2. Hadir Pak. Vincent hadir Pak. Tadi yang belum itu Mas Helmi. Iya Pak. Mas Helmi. Baik, Pak. Mas Helmi, ini panggilannya siapa nih? Panggilannya Yoga Pak. Oh, malah yoga, panggilannya yoga ya. Mas Yoga di mana? Helmi Rido Prayoga. Oke. Mas Yoga di mana? Di Semarang Pak. Semarang. Iya. Maaf Pak, tadi pagi koneksinya agak ini ngaco Pak. Ya, apa-apa. Garis. Yang penting kabarin temennya ya. Kalau misalnya model kayak gitu, kabarin temennya biar juga nanti saya juga tahu informasinya. Makasih Mas Helmi, nggak apa-apa nanti. Terus Mas Iya, Fahru Pak. Rosi, Iya Pak, Mas Fahru Rosi, panggilnya siapa nih? Rosi Pak. Oh Mas Rosi, Mas Rosi di mana posisi? Di Agam Pak, Sumatera Barat. Tadi pagi mati lampu Pak, makanya Oke, ya, koneksinya Pak. nggak apa-apa. Nanti pokoknya kalau itu langsung diinfokan koordinator ya. Kalau koordinator kan misalnya nggak bisa kan masih bisa pakai WA atau pakai SMS biasa ya, diinfokan untuk yang model-model terlambat itu. Saya nggak ada untuk pertemuan ini. Oke, mungkin sampai di sini. Terima kasih adik-adik untuk keaktifannya bertanya di kelas ya. Jadi saya harapkan akan tetap seperti ini. Jadi kita sifatnya diskusi. Untuk yang materi itu cuma pengayaan saja. Jadi sifatnya nanti cuma tinggal teorinya seperti ini kita, karena pasti kenyataannya akan berbeda kadang. Ya. Jadi lebih penting kita diskusi, model ini tanya jawab, terus sambil ngerjain tugasnya gitu. Tugas tuh juga nggak pernah dikumpulkan, cuma ada 2 tugas yang dikumpulkan, itu tugas kelompok sama tugas esai. Kalaupun mau esainya, esai ngerjain nggak apa-apa, nggak ada masalah juga. Nggak saya tandain juga ya, itu tergantung kalian yang suka nulis ya, kalian bisa bikin esai. Jadi kalau yang suka nulis, selain nanti bantu tugas kelompok juga tugas tulis. Oh ya, untuk yang nomor 1 sampai 10 absennya nanti ke WhatsApp. Saya minta informasi sekarang tinggal di mana ya, kemarin filenya saya hilang soalnya, nggak ke save kayaknya. Yang nomor absen 1 sampai 10, ditulis saja 1 di mana poinnya, 2 di mana, masing-masing sendiri-sendiri aja, nanti saya tinggal rekap lagi. Oke, mungkin dari saya, terima kasih dan selalu jaga kesehatan. Saya harap saya sebenarnya nggak mau membebani kalian dengan banyak tugas tadi, malah lebih cenderung kalian ya udahlah nggak usah ngumpulin terus-terusan gitu, dan meet-nya juga nggak membebani kan. Ini yang memang akan jadi nggak usah, karena penilaian pada dasarnya saya pinginnya praktek kan. Cuma saya nggak bisa mengontrol praktek kalian kalau nggak deket dengan sini gitu. Jadi ya, ini nanti mungkin ada mekanisme gimana kalian itu melakukan penilaian mandiri dengan teman kalian, dan kita akan melakukan presentasi atau pengujian hasil penilaian kalian. Dan itu bukan masalah benar atau salah, tapi terkait dengan kalian memberikan opini terhadap nilai kalian. Jadi kalian ada pertanyaan dari teman-teman kalian bisa menjawab. Kalau mau kalian bersandiwara silahkan, biar diatur itu. Kalian nanya ini, saya jawab ini, silahkan, itu di luar ini. Tapi saya ingin nanti ada diskusi, ya, ada diskusi keaktifan kalian dalam membuat listening dan lain sebagainya, ya, membuat analisisnya seperti apa, itu yang saya akan nilai. Kalau benar salah nanti belakangan, karena itu nanti buat kalian juga pada waktu kalian memang benar-benar jadi penilai ke depan. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jaga selalu kesehatan buat adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Pak, izin mengingatkan Pak, portalnya apakah sudah diisi? Ya, ini saya langsung isi. Baik Pak, terima kasih.
Halo guys.